You discovered this. Decades ago, energy equals mass times the speed of light squared. Which means with only this much material, you can destroy a city the size of Berlin. Einstein pun kaget. Dia pun tidak menduga rumusnya E sama dengan mc kuadrat bisa berdampak pada dihasilkannya energi dari inti atom. Maka Einstein pun sepakat untuk mengirim surat ke Kedubes Belgia. Kebetulan, beberapa hari setelahnya, Szilard bertemu dengan Alexander Sachs, seorang bankir yang dekat dengan Presiden Roosevelt. Sachs menyarankan agar surat itu justru langsung diberikan kepada Presiden, dan Sachs pun mau membantunya untuk memberikan langsung dengan tangannya sendiri. Karena itu dia memutuskan kembali ke Einstein untuk merevisi suratnya. Einstein pun berpikir bahwa kali ini ia harus meminta lebih dari sekedar memperingatkan Belgia untuk mengekspor uranium ke Jerman. Kali ini ia harus meminta supaya Amerika mulai bekerja sama dengan para ilmuwan untuk mengembangkan bom atom, karena Jerman diduga sedang mengerjakannya juga. Isi suratnya Einstein kalau dibaca sebagian seperti ini. Pekerjaan yang dilakukan baru-baru ini oleh Enrico Fermi dan Leo Szilard yang telah dikomunikasikan dengan saya melalui manuskrip membuat saya curiga bahwa uranium bisa diubah menjadi energi baru dan penting dalam waktu dekat. Ini memungkinkan dibuatnya reaksi berantai dari inti atom pada masa uranium yang besar, yang mana itu adalah energi yang kekuatannya sangat besar. Fenomena ini juga akan mengantar pada pembuatan bom. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. Good God. Presiden Roosevelt lalu memberikan balasan kepada Einstein yang isinya berterima kasih atas informasi penting yang Einstein berikan, dan dia akan segera membentuk tim untuk menindaklanjutinya. Which is why I'm asking you to take charge of a program to research and develop an atomic weapon. Dari sinilah kemudian proyek Manhattan dibentuk dan diawasi oleh Leslie Groves. Leslie Groves kemudian mengangkat Oppenheimer sebagai pemimpin para ilmuwan dalam menciptakan bom atom. Dari sini kalian tahu ceritanya kalau sudah nonton film Oppenheimer. Kita tidak akan bahas cerita itu di konten ini. Tapi balik lagi ke Einstein. Einstein tidak dilibatkan dalam proyek Manhattan. Mengapa? Pertama, Einstein sendiri tidak mau, karena dia pada dasarnya benci politik dan anti perang. Dan alasan kedua, Einstein dicurigai FBI sebagai komunis, walaupun itu tidak benar. Oppenheimer, Fermi, Einstein. The Bureau has been concerned about Einstein for years. Radical, certainly a communist. He's the man who informed the president of the urgency of this matter. Tapi walaupun Einstein tidak terlibat langsung dalam Manhattan Project, Einstein punya kontribusi. Dia menulis beberapa rumus untuk Manhattan Project. Dan kita lihat di film Oppenheimer, beberapa kali Oppenheimer mendatangi Einstein untuk meminta nasihat. Nah, kita tahu pada akhirnya bom atom tidak dijatuhkan di Jerman, tapi di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. .200.000 orang kurang lebih meninggal di dua kota itu, dan meninggalkan luka yang berkepanjangan bagi orang Jepang. It's seen the death of tens of millions. It's seen brutality and degradation, which had no place in the middle of the 20th century. Oppenheimer pun menyesal, sehingga kata-katanya menjadi terkenal setelah mengutip kitab Bhagavad Gita. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Tapi bukan hanya Oppenheimer yang menyesal, Einstein pun lebih-lebih, karena telah mengirim surat ke Presiden Roosevelt. Dalam satu wawancara di majalah Newsweek, Einstein berkata, "Andai saja saya tahu Jerman tidak berhasil mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apa-apa." Dan sebelum meninggal, dia menyatakan penyesalannya. "Saya membuat kesalahan besar ketika saya menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt, menyarankannya untuk membuat bom atom."